Di gelap
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita buka hati kita. Kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita mau mengenal Dia, kita mau cari wajahnya. Kita mau ikuti setiap apa yang Tuhan katakan dalam kita. Amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu,
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Engkau Bapa yang sungguh baik, ku mau terus mengasihi-Mu, ku mau terus mencintai-Mu dalam hidupku, dan ku mau mengenal-Mu sepanjang umurku, sepanjang hidupku. Ku mau kejar hadir-Mu, ku mau kejar hadir-Mu lebih dari tangan-Mu, bukan berkat-Mu. Ku mau cari wajah-Mu, Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu, Kaulah segalanya yang ku mau, Kaulah Bapa-Ku, Kaulah hidupku, tak akan tinggalkan aku sendiri, walau ku tak punya apa-apa, namun Kau besertaku, itu cukup bagiku. Tuhan, Kau segalanya yang ku mau, Kau segalanya yang ku mau, Kaulah hidupku, Kaulah nafasku, ku hanya ingin Kau Tuhan dalam hidupku, ku mau Engkau Tuhan di setiap jalanku, di setiap hembusan nafasku, ku mau Engkau Tuhan, ku mau Engkau Tuhan, ku tak peduli sekitarku, sebab Engkau yang terpenting bagiku. Ku kan terus menyembah-Mu walau mereka tak sukaiku, ku kan terus melekat padamu walau mereka kan jauh dariku. Ku tak butuh 1000 teman, ku hanya butuh Engkau di hidupku. Kau cukup
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan lihat wajahmu, aku terkaku bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah yang kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin
telah menyelamatkan kami semua Tuhan. Terima kasih karena sudah mau berikan segalanya dalam hidup kami. Meskipun kami tahu Tuhan, tak ada yang baik dalam hidup kami. Thank you Tuhan, karena masih mau setia kepada pribadi yang tidak layak untuk menerima kasih setia. Terima kasih masih mau menerima penyembahan kami. It's all for you Lord. Ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami ada di tempat ini hingga tua nanti. Kami mau menjadi penyembah-Mu. Kami mau mengenal kasih-Mu lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Ini kami yang mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau melakukannya dan merenungkannya siang dan malam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, puji Tuhan. Ada sesuatu yang sangat menarik dan hari ini kita masih dikasih waktu sama Tuhan untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 18 mulai ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 18 mulai ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan kerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, merah, dan akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa. Dari situ saja, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar tentang iri hati. Kita tahu bahwa ayat sebelumnya menceritakan bagaimana Daud berhasil di dalam setiap peperangan. Keberhasilan Daud ini menjadikan dia seorang pahlawan. Dia diangkat menjadi pengawal pribadi daripada Saul.
Kalau hari ini mungkin kepala pasukan presiden, pas pampres mungkin hari ini. Dia menjadi kepalanya. Artinya dia sangat dekat dengan Saul. Dia menjadi orang kesayangan Saul pada waktu itu. Bahkan diceritakan anaknya Saul sendiri, Yonatan itu pada waktu melihat Daud, dia sangat dekat, dia jatuh hati, dalam arti kata dia bisa mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, perjalanan ini sangat panjang. Tetapi di dalam ayat yang ke-6 mulai timbul sebuah masalah. Kalau kita lihat bagaimana di dalam ayat yang ke-6 diceritakan bahwa pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Pada waktu mereka pulang dari sebuah peperangan, mereka mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Mereka menyongsong Raja Saul dengan sukacita. Para wanita-wanita mereka menari-nari, mereka pakai rebana. Mereka menari-nari karena merayakan sebuah kemenangan yang diraih oleh Raja Saul pada waktu mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar bahwa pada waktu Saul melakukan semuanya itu dan rakyatnya menari-nari dengan sukacita, ini sebenarnya sebuah hadiah yang luar biasa. Sebuah penghormatan yang dilakukan oleh rakyatnya kepada rajanya karena rajanya sudah mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, mulai timbul di sini pada waktu wanita-wanita ini menari-nari, ya mereka menari-nari, akhirnya pujian itu keluar dari mulut mereka. Apa yang dilakukan wanita-wanita ini? Dan perempuan-perempuan itu menari-nari, itu menyanyikan berbalas-balasan dengan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud beribu-ribu musuh, tapi Saul berlaksa-laksa. Wah. Apa yang terjadi kalau sudah dibanding-bandingkan seperti itu? Nah, hari ini kita belajar tentang tadi iri hati. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati itu adalah merasa kurang senang hati melihat kelebihan orang lain. Kurang senang hati melihat kelebihan orang lain, cemburu. Ini berhubungan dengan sebuah keberhasilan di dalam diri seseorang. Mungkin kita di rumah punya adik, punya kakak. Mereka lebih mungkin daripada kita. Mereka lebih pintar mungkin daripada kita. Atau mungkin lebih disayang daripada orang tua. Mulai timbul sebuah keadaan di mana mulai timbul iri hati, tidak senang. Perasaannya mulai tidak senang. Karena apa? Karena kakak lebih, karena adik lebih. Sehingga timbullah perasaan yang tidak senang. Di dalam bahasa lain adalah kekesalan atas kesuksesan atau kebahagiaan orang lain. Lihat orang sukses tidak senang, ada kan yang kayak gitu ya. Kalau ada orang menderita tepuk tangan, tapi kalau ada orang yang sukses senep perutnya. Tidak senang artinya. Nah, ada manusia-manusia seperti itu, ada. Kalau melihat orang lain dalam keadaan sukses, dia tidak suka. Tapi kalau melihat orang yang menderita, orang yang susah, dia senang. Ini kelainan memang. Nah, kita akan melihat hal-hal apa yang bisa menjadikan sifat iri hati masuk di dalam hati seseorang. Hal-hal apa yang seringkali membuat
sifat iri hati ini masuk di dalam diri seseorang. Di dalam ayat yang ke-18 tadi, ayat 18 diceritakan begini. Tetapi Daud berkata, siapakah aku dan siapakah Sanok saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mahala menjadi istrinya. Ayat yang ke-16 dulu. Mulai ayat yang ke-13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka makin takutlah ia kepadanya. Nah, hal-hal yang seringkali bisa menjadikan sifat iri hati ini masuk di dalam diri seseorang adalah orang itu tidak suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, suka membanding-bandingkan dengan orang lain ini atau merasa dibanding-bandingkan, ini sebenarnya merupakan sebuah celah di dalam diri seseorang, sehingga orang itu timbul sebuah perasaan yang iri hati terhadap orang lain. Dibandingkan, aku kok enggak seperti si A, aku kok enggak seperti si B. Nah, kalau sudah seperti itu maka timbullah yang namanya iri hati. Aku punya adik kok enggak seperti ini, kok mama gini-gini. Nah, bandingannya kok enggak sama dengan aku. Ini timbul sebuah masalah, iri hati. Nah, iri hati ini saudara, ini tidak sehat, ini penyakit. Nah, perlu kita membuang, jangan sampai ini ada di dalam diri kita. Apalagi kalau kita sudah dibanding-bandingkan, kan gak enak ya dibanding-bandingkan. Kamu tuh tidak seperti cecemu, kamu tidak seperti adikmu, kamu tidak seperti si A, si B. Wah, dibanding-bandingkan. Wah, kalau sudah dibanding-bandingkan seperti ini bisa jadi masalah. Sehingga kita melihat perbuatan mungkin mama kita itu walaupun baik, di pandangan kita sudah enggak baik. Karena apa? Karena sudah merasa bahwa ia sudah dibanding-bandingkan, timbul sebuah gap di dalam hatinya. Nah, kalau sudah timbul sebuah gap di dalam hatinya, maka apapun yang diperbuat oleh orang tua kita sekalipun itu baik bagi kita, maka di pemandangan kita itu enggak baik. Karena sudah timbul gap di dalam diri kita. Gapnya apa? Dari mana? Perbandingan terjadi di dalam diri kita. Suatu kali saya kerja, saudara. Umin pernah kerja. Umur 16 tahun itu udah kerja. Kerja itu sama banyak anak-anak di situ. Ada 5 orang teman kerja. 5 orang teman kerja ini ya begitu. Mengalami sebuah perbandingan. Si A disayang sama bosnya. Si C sama istrinya bosnya. Si A atau si B ini merasa kok aku enggak ada yang ngasih ya. Kok enggak ada yang mengasihi, timbullah sebuah perasaan. Perasaan apa? Iri di dalam dirinya. Nah, pada waktu dia mulai iri, biasanya timbul sebuah kekacauan di dalam diri seseorang. Dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Yang berikutnya,
Ayat yang ke-7, ya tadi ayat 8 saudara. Sekarang ayat yang ke-7. Hal apa saja selain suka membanding-bandingkan dengan orang lain? Ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Orang yang iri hati biasanya adalah orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri apa adanya. Ada orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri apa adanya itu bisa sombong, bisa. Terus bermulut besar. Artinya mengibul, suka mengada-ngada. Jadi hal-hal inilah yang seringkali bisa menjadi jalan masuk di dalam diri seseorang sehingga timbul penyakit iri hati tadi, yaitu apa? Tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Kalau orang sudah tidak bisa menerima dirinya apa adanya, biasanya suka ngaco omongannya. Mengaconya apa? Mengada-ngada. Suatu hari ada seorang yang bertanya kepada anak didiknya, ayo hari ini siapa yang liburan? Liburan kemana hari ini? Ada yang ngacung. Saya mister, kemana? Ke Jerman. Waduh, Jerman. Mikir misternya, kok jauh banget Jerman. Padahal kalau dilihat dirinya loh, punya keluarga apa ya, misternya bingung kok ke Jerman. Ya, mulai dah ngomongnya, wah tinggi-tinggi banget. Saya di sana nginep di hotel, gini-gini, wah macam-macam. Dan diledek akhirnya apa? Ya itu mengada-ngada. Karena apa? Karena kepingin seperti orang lain. Tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Bisa sombong, saudara. Kesombongan itu juga dipicu dari mereka tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Bisa sombong, ngomongnya tinggi. Ngomongnya tinggi. Dan ini sangat berbahaya. Kalau seseorang tidak bisa menerima dirinya apa adanya, ini sangat berbahaya. Orang itu bisa saja jatuh di dalam berbagai macam-macam dosa. Karena tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Waktu saya masih remaja, saya ngalami itu. Saya tidak bisa menerima diri saya apa adanya. Karena lihat teman-teman itu enak ya. Dulu sekolah nyeker, tidak pakai sepatu. Lihat teman-teman itu enak ya. Teman-temanku pakai sepatu, aku tidak pakai sepatu. Terus kelas 2 dibelikan sepatu, saudara. Sepatu marmut, putih polos. Wah, sepatu marmut, orang bilang dulu sepatu marmut karena seperti marmut, kelinci putih. Mulai senang. Tapi dari situ mulai lagi timbul keadaan yang tidak menyenangkan, seperti kepingin lagi. Jadi tidak bisa menerima dirinya sendiri. Sampai suatu kali aku kok gak bisa bawa sepeda ya, kepingin punya sepeda. Kakak saya beli sepeda jengki keluaran Cina. Waktu itu harganya 15.000. Wah, sepeda harganya 15.000 waktu dulu.
Banyak sekali. Wah, saya bawa itu. Wah, senang. Tapi timbul lagi keinginan. Ini loh bahayanya. Kalau tidak bisa menerima dirinya sendiri apa adanya. Jadi Saul ini pada waktu dia berperang, wanita-wanita itu menyambut dia. Wah, hidup Saul, hidup Saul. Mereka memuji-muji Saul, mereka memuliakan Saul. Mereka bernyanyi-nyanyi, mereka menyanyikan sebuah pujian kepada Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Mungkin seperti itu. Tapi Daud berlaksa-laksa, mulai timbul. Berlaksa-laksa, masuk otaknya Saul, teng. Wah, berlaksa itu lebih banyak daripada beribu-ribu. Dari situ mulai timbul apa? Sifat yang kurang baik di dalam dirinya Saul. Saul tidak bisa menerima dirinya sendiri. Kalau memang dia benar mengalahkan cuma beribu-ribu memang. Tapi Daud memang berlaksa-laksa. Karena apa? Setiap peperangan selalu dimenangkan oleh Daud. Setiap peperangan selalu dimenangkan oleh Daud. Sehingga bisa dikatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya musuh yang dikalahkan Daud itu lebih banyak daripada musuh yang dikalahkan oleh Saul. Dan itu kenyataannya, tetapi Saul tidak bisa menerima dirinya. Kalau memang dia memang benar, hanya mengalahkan berapa ribu musuh. Dan ini mulai timbulnya keadaan ini tidak menyenangkan. Terus kita akan melihat dampak dari sikap iri hati yang dialami oleh seseorang. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Dampak daripada sikap iri hati di dalam diri seseorang itu biasanya selalu menaruh curiga dengan orang yang dianggap saingannya. Menaruh curiga kepada orang yang dianggap saingannya. Saingannya siapa? Saul hari itu adalah Daud. Saingannya Saul. Pikirnya Saul seperti itu. Tetapi pikiran Daud bukan seperti itu. Daud tidak punya pikiran bahwa ia menyaingi Saul. Dia tidak punya pikiran bahwa ia ingin seperti Saul. Tidak. Tetapi Saul punya pikiran yang nyeleneh. Karena apa? Karena dia sudah dirasuki sikap yang iri hati tadi. Akhirnya apa? Dia selalu menaruh curiga dengan orang yang dianggap saingannya. Nah, ini bahaya. Saya sering lihat film kartun sebenarnya. Nggak tahu itu anak saya yang cilik itu senang lihat film mobil sing isa ngomong itu loh. Nggak tahu itu apa ya namanya. Itu biasa kalau balap mobil ada yang temennya yang suka nyurangi. Oh. Dia dibikin curang kayak apa, pokoknya dibikin curang. Karena apa? Karena tidak kepingin saingannya itu menang. Makanya apa yang diperbuat oleh si mobil merah ini, wah dia pasti curiga. Karena apa? Karena sikap iri hatinya. Jadi sikap iri hati ini bisa memancing seseorang untuk selalu mencurigai terhadap orang-orang yang dianggap saingannya. Dia selalu memiliki cara pandang yang salah terhadap orang-orang yang menjadi saingannya, yang dianggap menjadi saingannya. Dan ini dilakukan oleh Saul terhadap Daud. Apapun yang dibuat Daud, apapun yang dilakukan Daud, Saul pasti curiga. Nah, ini jangan dianggap enteng saudara kalau ada iri hati di dalam diri kita. Saya hari-hari ini nanamkan sebuah nilai kehidupan ya sama Joyce sama adiknya. Saya bilang hari-hari ini adalah hari penuaian.
apapun yang kamu buat, kamu akan menuai. Kamu berdoa, kamu akan menuai. Kamu baca firman, kamu akan menuai. Kamu tidak baca firman, itu pun juga kamu menuai. Kamu ibadah, kamu menuai. Karena hari-hari ini adalah hari penuaian, saudara. Dan itu sangat ngeri memang. Dan hari-hari ini pun jangan santai kita. Kalau kita mungkin lama enggak berdoa, ayo hari ini berdoa. Kalau hari-hari ini mungkin kalau lama enggak baca firman, baca. Saat-saat penuaian itu terjadi di dalam diri saudara. Upah itu akan diberikan kepada Bapa. Nah, Saul ini melakukan hal-hal yang semestinya enggak ia buat, tapi ia buat. Yaitu apa? Dia selalu curiga dengan sikap yang dilakukan oleh Daud. Padahal Daud itu tidak melakukan apapun. Jadi dampaknya dari sikap iri hati adalah selalu menaruh curiga. Yang kedua, ayat yang ke-10, keesokan harinya roh jahat yang daripada Saul itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Yang kedua, dampak daripada sikap iri hati di dalam diri seseorang. Sikapnya apa? Ini sebenarnya kan menjadi jalan masuk bagi roh jahat untuk menguasai seseorang. Dampak iri hati itu adalah sebenarnya itu jalan bagi roh jahat masuk di dalam diri seseorang. Nah, kalau seseorang memiliki sebuah iri hati di dalam dirinya, dampaknya apa? Ini sebagai jalan masuk untuk roh jahat menguasai di dalam diri seseorang. Kadang-kala orang dirasuki kuasa jahat itu karena kepahitan. Hati-hati, kepahitan itu bisa menjadi jalan masuk seseorang dikuasai roh jahat. Nah, dampaknya ya bisa dikuasai. Orang itu bisa saja dikuasai roh jahat. Dan itu jelas. Pada waktu Saul mulai menaruh curiga iri hati kepada Daud, apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-10 itu, roh jahat yang daripada Allah. Ya, coba saya lihat di dalam terjemahan yang lain, saudara. Keesokan hari roh jahat yang dibiarkan Allah mengganggu Saul. Apakah Allah tidak bisa menghalangi roh jahat itu? Bisa. Bisa. Tetapi Tuhan berkata apa di sini? Keesokan harinya roh jahat yang dibiarkan Allah mengganggu Saul, dibiarkan wis ganggu wis. Karena ada celah di dalam dirinya tadi. Yaitu apa? Iri hati. Kalau saya bilang sama istri saya, umpamanya marah, jangan marah. Sama anak-anak jangan marah. Karena ini adalah celah. Celah bagi kita sehingga kita dipakai setan untuk marah-marah. Kalau sudah marah kan tidak terkontrol. Kalau sudah tidak terkontrol keluar perkataan-perkataan kutuk. Jadi akhirnya apa yang dialami oleh Saul? Saul kerasukan roh jahat. Dan itu dibiarkan Tuhan mengganggu Saul. Bukan, dari Tuhan bukan. Ini dibiarkan. Jadi roh jahat ini mengganggu Saul dan Tuhan membiarkannya. Apakah Tuhan tidak sanggup mencegah? Sanggup. Tapi memang dibiarkan. Bisa saja ini menjadi pembelajaran di dalam diri seseorang. Karena iri hati ini menjadi jalan atau celah bagi diri kita sehingga roh jahat bisa masuk di dalam diri kita.
roh di dalam diri kita ini saudara. Ya, kalau saya melihat kalau roh orang-orang tidak percaya kepada Tuhan itu telanjang. Jadi kalau orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu telanjang, tidak ada perlindungan. Tapi kalau orang-orang yang percaya Yesus Kristus itu ada lindungan, perlindungan. Makanya kalau ada iri hati itu bolong, perlindungan itu bolong, ya, lubang. Dan itu jalan masuk bagi kuasa setan untuk merusak diri orang itu. Makanya pada waktu kita membiarkan iri hati terjadi di dalam diri kita, sebenarnya tubuh kita ini di dalam alam dimensi lain itu lubang. Perlindungannya itu ada celah. Dan itu sebagai jalan masuk bagi kuasa jahat untuk menguasai orang itu. Jadi menjadi jalan masuk bagi roh jahat untuk menguasai seseorang. Ingat Kain. Kain sudah diingatkan sama Tuhan. Kain, kenapa hatimu panas? Apakah gara-gara persembahanmu tidak aku terima? Seandainya hari itu Kain mendengarkan Tuhan, mungkin tidak terjadi pembunuhan. Tetapi oleh karena Kain tidak mendengarkan Tuhan, terjadi hal seperti itu. Ada celah. Celahnya apa? Iri hati. Kain iri hati sama Habel adiknya. Kenapa persembahan adikku diterima oleh Tuhan? Persembahanku kok ditolak sama Tuhan? Kan aku sama-sama mempersembahkan korban. Nah, mungkin seperti itu. Tetapi kan Kain tidak tahu kenapa dia ditolak sama Tuhan kan. Tapi yang menjadi masalahnya pada waktu dia ditolak oleh Tuhan, timbul iri hati di dalam hidupnya. Sehingga terjadilah pembunuhan. Jadi sikap iri hati itu bisa fatal. Kita bisa membunuh seseorang, baik secara tubuh maupun karakter. Kita bisa membunuh orang gara-gara sikap iri hati. Entah itu orang itu membunuh secara tubuhnya dibunuh atau karakternya yang dibunuh, dibully. Bisa saja terjadi seperti itu. Yang berikutnya, dampak dari sikap iri hati di dalam diri seseorang adalah bisa menyebabkan kegilaan atau kejiwaan di dalam diri seseorang. Saya nangani orang stres itu 1 tahun. Jadi saya waktu itu bekerja di yayasan penanganan orang-orang stres dan kecanduan obat-obatan terlarang. Selama 1 tahun. Itu sangat bahaya. Terutama orang-orang yang kecanduan. Sangat berbahaya, nekat. Dia bisa membunuh pengawasnya gara-gara tidak dikasih rokok. Dia bisa ngiris tangannya, disep darahnya. Dan saya ngalami itu saudara. Saya bertengkar dengan orang-orang yang kecanduan obat-obatan terlarang. Karena mereka bawa pisau, nekat. Gerubak. Terus saya lihat, saya perhatikan, saya tanya, kenapa kamu gila? Ya, anak Jakarta itu saya tanya, kenapa kamu gila? Kamu itu ganteng tapi gendeng, saya bilang gitu. Terus dia bilang, karena saya iri hati, curiga. Kecurigaan, sikap iri hati, itu bisa membuat orang-orang itu gila, saudara. Ngeri. Banyak saya tangani ini. Saya lihat tuh. Rata-rata. Kenapa? Ya salah satunya ini, iri hati ini. Itu bisa membuat orang gila. Kejiwaannya terpengaruh. Sehingga membuat dia gila. Kalau sudah seperti itu bahaya. Tidak mau mandi. Ada yang tidak mau mandi. Ciri-cirinya orang gila itu tidak mau mandi.
menyendiri. Hati-hati yang suka menyendiri terus sudah seperti itu tidak mau mandi. Wah bahaya ini, wah ini sudah mendekati ini. Bagian terakhir ini saudara. Dia juga bisa kehilangan akal sehat. Orang iri hati itu bisa kehilangan akal sehatnya. Bisa nekat. Bisa nekat, saudara. Dan ini sangat bahaya. Makanya saya bilang bahwa iri hati ini sangat bahaya. Orang itu bisa nekat. Loh kalau nekatnya mencelakai orang lain kan sangat bahaya. Mencelakai dirinya sendiri pun juga sangat bahaya. Makanya hal itu harus dihilangkan di dalam diri kita. Kita jangan punya sikap seperti ini. Kalau sudah timbul dalam diri kita sikap iri hati, kita buang. Amsal saja berkata, iri hati ini bisa membusukkan tulang kita. Tulang kita menjadi busuk, artinya apa? Artinya ada sebuah penyakit yang ada di dalam diri kita yang ditimbulkan oleh iri hati. Saya pernah ikut seminar tentang penyakit, 9 penyakit, 10 penyakit yang paling parah itu timbulnya dari dalam hati. Termasuk iri hati itu bisa menimbulkan sakit penyakit jantung, kanker, paru-paru. Itu timbulnya dari sikap iri hati. Karena itu akan memacu apa? Memacu zat yang beracun di dalam tubuh kita ini bergerak cepat. Sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini, racun-racun itu mulai bergerak karena dipacu oleh sikap yang iri hati itu. Melihat orang sukses, teng, 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 teng. Lihat kakaknya berhasil, dung, dung, dung. Lihat adiknya berhasil, dung, dung, dung. Terus yang terakhir, kehilangan otoritas. Kalau orang sudah iri hati itu sebenarnya kehilangan otoritas sebagai anak raja. Kalau kita suka iri hati, kita sebenarnya kehilangan otoritas kita sebagai anak raja. Saul pada waktu dia mulai iri hati, dia mulai kehilangan otoritasnya sebagai raja. Diceritakan roh Allah undur daripada dia. Dia mulai kehilangan otoritas sebagai raja. Dia juga mulai kehilangan otoritas sebagai hamba Allah. Nah pada waktu sikap iri hati itu terjadi di dalam diri seseorang yang percaya Yesus, dia sebenarnya kehilangan otoritas sebagai anak-anak Allah. Ini yang fatal loh. Makanya jangan dianggap remeh kalau iri hati ini. Kalau kita sudah kehilangan iri hati masuk di dalam diri kita, kita sebenarnya kehilangan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Itu artinya kita mengambil warisan di dalam Galatia itu. Ini adalah perbuatan daging. Nah perbuatan daging itu kalau orang sudah dikuasai perbuatan daging ini, dia tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bisa saja dia tidak masuk di dalam kerajaan surga. Karena sikap iri hati ini sepele, tetapi fatal. Nah bagi kita semua, ya remaja biasanya kan di sekolah di mana, ini kan sebagai taruhan kita. Kita jangan sampai kehilangan jati diri kita gara-gara kita iri hati sama teman kita. Oh lihat temannya berhasil iri hati. Lihat temannya cantik iri hati nek omin ndak wis apa. Wong seperti ini sudah bersyukur kok. Mau operasi malah meletot-meletot tak karu-karuan nanti. Kita harus bisa menerima diri kita apa adanya.
Seperti Tuhan menerima diri kita loh. Jadi tidak usah bingung apa kata orang. Keberhargaan kita ini bukan ditentukan oleh apa kata orang. Bukan. Keberhargaan kita ini ditentukan oleh darah Yesus. Bukan apa kata orang. Jadi sekalipun kita seperti ini, kita berharga di hadapan Tuhan. Gak usah iri dengan satu yang lain. Kita bisa menerima kita apa adanya. Kita berharga bukan gara-gara ini, itu, dan sebagainya. Kita berharga gara-gara Tuhan. Bukan kata orang. Makanya kita harus tahu. Sehingga tidak timbul iri hati di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau itu timbul, maka kita kehilangan jati diri kita sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Iri dengan adiknya, iri dengan siapa. Nah, jangan sampai kehilangan otoritas itu. Seperti Saul kehilangan otoritasnya. Sehingga bleger walaupun dia sebagai raja, tetapi otoritasnya sudah hilang. Otoritasnya apa? Pengurapan Roh Kudus dalam kehidupannya. Dia ditinggalkan oleh Tuhan waktu itu. Mau kita ditinggal Tuhan? Wah, no. Kalau ditinggal pacar enggak masalah. Cari lagi katanya. Wah, jangan. Ini bahaya loh. Makanya kita harus tahu. Lebih baik ditinggal oleh orang-orang yang ada sekitar kita. Oleh dunia. Daripada kita ditinggal oleh Tuhan. Kalau kita ditinggalkan oleh Tuhan, kita enggak ada artinya sama sekali. Sekalipun mungkin kita kaya, kita cantik, kita ganteng. Kalau Tuhan sudah meninggalkan kita, kita tidak ada artinya sama sekali. Makanya seperti Saul, dia kehilangan otoritasnya. Dia kehilangan jati dirinya. Akhirnya dia kehilangan jabatannya. Oleh karena apa? Oleh karena sikap iri hati yang ada di dalam kehidupannya dan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Sehingga dia kehilangan otoritas daripada Tuhan. Amin. Jadi iri hati dapat menghancurkan hidup dan karakter seseorang. Kalau kita iri hati, kita iri hati dapat menghancurkan hidup dan karakter seseorang. Jadi kalau iri hati ada di dalam diri kita, kita sebenarnya kehilangan karakter kita sebagai anak Tuhan. Yuk, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan. Bentuklah seluruh kehendakmu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Jauhkan dari segala sikap iri hati di dalam diri kita, karena itu akan membunuh karakter kita. Dan pada waktu iri hati itu merasuk dan menguasai diri kita, kita akan kehilangan otoritas daripada Tuhan sebagai anak-anak Allah. Dan kita juga akan kehilangan kepekaan terhadap Tuhan di dalam diri kita. Sebab itu biarlah hari ini
seberapa kita yang ada, mari kita buang kalau itu ada di dalam diri kita. Sikap iri hati, sikap benci, kita buang. Mari kita mau seperti Tuhan dan dibentuk setiap waktu. Kita akan pujikan sekali lagi refrennya. Nanti saya serahkan kepada Theo. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Tuhan. Sempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan ajar kami untuk tidak menjadi iri hati, tidak suka membandingkan diri dengan orang lain. Kami tidak mau Tuhan hidup kami hancur karena kesalahan yang kami perbuat, karena iri hati yang kami timbun Tuhan. Tuhan, ajari kami, bentuk kami, beritahu cara kami untuk bisa memaafkan sesama kami. Beri kami hati yang besar Tuhan, untuk bisa mengampuni sesama kami. Beri kami hati yang besar Tuhan, untuk bisa menerima diri kami sendiri Tuhan. Beri kami hati Tuhan yang mengerti bahwa kami ini berharga. Bukan karena harta, bukan karena teman yang banyak, tapi karena Engkau mencintai kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.